54. Okey. Okey, aktiviti. Contoh, okey, Pak Kodi mau ke sekolah. Okey. Ini Oke. keutamaan pakaian lah. Okey. Kemudian Ya. cuaca di sana panas, hujan, sejuk. Hujan. Okey, hujan. Okey, bajet. Okey, sorry lah. Bajet ni dalam Malaysia. Saya buat dalam RM50 hingga 100. Okey, Pak Kodi suka warna terang, gelap. Gelap. Okey, gelap. Okey, so kita boleh dapatkan cadangan fashion sihat. Dia akan tunjukkan lah. Kita tu akan dapat gaya versatile, macam mana untuk smart casual. Okey, so ini adalah hasil daripada keluar AI. Okey. Oh, okey, Keren, so Bu, keren. okey, sebenarnya rakan-rakan guru boleh cuba. Sebenarnya kelas ini sangat mudah dan simple. Selain membuat sistem AI, kelas AI ini juga boleh buat quiz yang menarik dan menarik. So, rakan-rakan guru ingin membuat quiz yang pantas, memang kelas AI sangat membantu. Kita hanya promptkan tajuk, berapa soalan, berapa minit. So dia akan set upkan untuk kita. Memang kita kena pantau lah soalan-soalan itu. Ini tak dengar Izin Cikgu, saya? izin Cikgu Hamidah, waktunya tinggal 1 menit lagi, Okey. silakan. So, terima kasih Pak Wadi. Okey. So, daripada sini akan lihatlah test sekolah ini dapat menjadikan pengajaran dan pengajaran ini menjadi lebih relevan dan menyeronokkan. Ini adalah fasa seterusnya lah, fasa komunikasi di mana murid perlu membentangkan hasil projek mereka dalam mini showcase. Okey, seterusnya ini adalah selepas mini showcase itu akan ada fasa penambahbaikan di mana mereka perlu menambah baik dari bentuk fashion dan kemaskini visual scratch mereka masing-masing. Okay, dari sini saya terus simpulkan kerana masa tidak mengizinkan. Okay, Keluar ini dapat mengintegrasikan murid dapat menggabungkan sains dan fashion secara inovatif jadi mereka sangat seronok. Selain menambah kemahiran mereka dalam membangunkan kreativiti dan kolaborasi dalam projek. Okay, selain itu, murid-murid dapat menggunakan teknologi dalam situasi dunia sebenar. Selain, murid-murid dapat menambahkan keyakinan untuk mencipta pelajar yang lebih sihat dan berkeyakinan. So, okay. So itu sahaja daripada saya. So ini adalah hasil projek saya lah. Saya berharap sangat perkongsian ini memberikan inspirasi dan input kepada rakan-rakan guru di Malaysia dan Indonesia untuk meneruskan inovasi dalam bilik darjah dan dapat mencuba keluar AI ni dalam PDP. Okey, sekian. Terima kasih semua. Baik, terima kasih atas berbagi praktik baik yang diberikan oleh Ibu eh, Cikgu Hamidah. Suka lupa, belum terbiasa Bu, Cikgu Hamidah, tentang bagaimana penggunaan EDP atau Secret dan AE untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi ada beberapa latar fase yang akan dilalui sampai akhirnya nanti akan berada pada fase komunikasi atau perbaikan. Dan mungkin latar belakang yang paling terjadi saat ini dan memang kebanyakan anak-anak kita itu sangat tidak tertarik ya untuk belajar matematika seperti sebuah pembelajaran yang sangat membosankan. Dan terima kasih kepada Bu Nabila yang sudah membagikan praktek baik sehingga bagaimana minat anak-anak untuk belajar matematika jauh lebih meningkat dan menyenangkan. Terima kasih. Berikutnya untuk sesi tajam nanti setelah pemaparan yang kedua. Berikutnya kita akan hadirkan Ibu Ernawati dari Indonesia. Beliau mengajar di SMA 1 Mandor. Kepada Ibu Ernawati kami persilahkan untuk memaparkan materinya tentang leveling up differentiated through technology enhance strategy station rotation. Silakan kepada Ibu Ernawati. Terima kasih Pak Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Saya izin share screen terlebih dahulu.
Sudah terlihat Pak Kurdi? Belum, Bu. Coba di lagi. Ulang. Ya, sudah terlihat dengan jelas, Bu Oke. Mawati. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Tuan Puan, guru-guru hebat dan cikgu hebat dari Indonesia maupun Malaysia. Eh, Pada sesi kali ini melanjutkan dari pemaparan Bu Nur Hamidah yang luar biasa sekali tentang bagaimana guru itu selalu mengusahakan pengajaran yang kreatif dan inovatif hadir di dalam kelas. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang blending technology and station rotation for creative differentiated learning in high school, beserta praktik baik yang pernah saya kerjakan di kelas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rawati. Saya salah satu guru Binar Ambasador bersama Pak Kurdi yang hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi pemateri dalam Global Exchange Forum. Saya juga guru matematika kebetulan sama dengan Bu Nurul Hamidah di SMA Negeri 1 Kolomandor B, Kalimantan Barat. Nah, Bapak Ibu yang berada di Sarawak, Malaysia, mungkin tahu Pontianak gitu ya. Jadi kalau misalnya naik mobil atau naik bus itu 4 jam tuh nyampe ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Nah, kebetulan di sana. Jadi kita ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi saya pun bisa bahasa Melayu Bapak Ibu nih. Nah, gitu ya. Jadi eh, boleh nanti kita saling kongsi, boleh saling sharing. Semoga ada waktu, mungkin bisa berbagi juga atau mendengar suara Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Dan saya juga founder dari Variable ID yang merupakan bimbingan belajar online maupun offline. Home base-nya itu ada di Pontianak. Nah, gitu ya. Jadi tujuan webinar yang akan saya sampaikan hari ini, pertama Bapak Ibu, kita sama-sama ingin memahami bagaimana model station rotation ini bisa menjadi salah satu alat atau strategi yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa, terutama anak SMA atau high school students di sekolah masing-masing. Ini salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan untuk siswa di era saat ini. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar pemateri keynote speaker itu bilang itu tidak bisa disamakan dengan metode di masa yang lalu. Nah, ini salah satu yang bisa kita blend untuk pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu adalah kita dapat mengidentifikasi teknologi yang dapat diintegrasikan di dalam setiap station. Setiap station itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Bu Guru Cigun Nur Hamidah itu keren sekali gitu ya. Bagaimana digital itu membuat siswa itu tidak boring kalau di sekolah gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah merancang 3 jenis station tentang diferensiasi yaitu termasuklah diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan melihat implementasi di dalam kelas bagaimana strategi untuk mengajarkan station rotation ini di pembelajaran kita di kelas. Nah, kenapa kita ini butuh berubah gitu ya? Kebetulan saya mengajar sudah 10 tahun. Nah, di sini pertama realita yang kita pahami Bapak Ibu, puan-tuan sekalian. Jadi siswa sekolah tinggi atau high school itu hadir di kelas dengan kemampuan yang berbeda. Baik itu secara pemahaman atau gaya belajar, ada yang visual, auditori, kinestetik, ada yang sedang berdiskusi, ada yang kurang nyaman kalau misalnya berdiskusi dan sekalian. Nah, kemudian masalahnya mungkin di antara kita itu masih enggan untuk berubah. Jadi menganggap eh, ceramah itu adalah satu-satunya yang paling efektif karena dianggap itu satu arah dan mudah mengontrol siswa. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan di sini adalah kita menciptakan pembelajaran yang membuat siswa itu bisa lebih nyaman di kelas. Salah satunya adalah
kita menghadirkan atau mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, kemudian di sini kita itu punya gap. Kita punya kesenjangan utama di high school. Yang pertama adalah readiness gap. Nah, di sini adalah siswa yang hadir di dalam kelas, terutama SMA atau SMK, itu sudah mengalami 9 tahun sebelumnya di sekolah dasar dan menengah pertama. Nah, jadi mereka begitu hadir ke dalam kelas, jelas mereka itu punya perbedaan baik dari tingkat kesiapan, minat, atau kecepatan dalam memahami materi yang kita berikan di dalam kelas. Nah, sebagai contoh, misalnya ada siswa yang cepat merangkap konsep yang kita berikan, ada juga yang mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk memahami ini tujuan pembelajaran hari ini apa sih, aktivitasnya seperti apa sih, gitu ya. Jadi, ini adalah salah satu tantangan kita di dalam kelas. Nah, kemudian ini juga pernah tadi disinggung oleh keynote speaker, diferensiasi dalam pembelajaran itu dibutuhkan saat ini mengingat minat belajar siswa baik numerasi, literasi, mungkin makin hari makin berkurang, terutama sekarang mereka lebih asik dengan sosial media dan seterusnya. Jadi diharapkan kita itu bisa menciptakan diferensiasi dalam pembelajaran, baik secara konten, proses, dan produk. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya di diferensiasi konten, kita itu bisa memvariasikan materi yang diberikan kepada siswa. Misalnya kita memberikan artikel kepada siswa. Mungkin minggu depannya, biar nggak bosan, kita itu berikan video, simulasi, tutorial, dan seterusnya. Biarkan siswa berkembang dengan pikirannya sendiri atau memanajemen dengan aktivitas yang mereka inginkan. Atau sebagai contoh diferensiasi proses. Di sini itu bagaimana siswa dapat memahami materi. Apakah dia senang dengan aktivitas diskusi? Apakah dia lebih senang dengan simulasi digital? Ataukah dia sebenarnya itu butuh bimbingan langsung dari gurunya? Gitu ya. Kemudian untuk produk di sini itu juga beragam yang bisa kita kerjakan. Di sini itu bisa masuk ke dalam Creative Station, di mana nanti itu banyak sekali pilihan produk yang akan dihasilkan dalam pembelajaran. Seperti contoh yang tadi dijelaskan oleh Bu Nur Hamidah, itu produknya seperti apa sih? Oh, ternyata kita tahu nih BMI kalau misalnya kita hadirkan atau kita input data-data yang diminta dari sistem yang disajikan seperti itu. Nah, di sini ada blended learning. Blended learning ini yang dimaksudkan adalah model pembelajaran membantukan interaksi langsung dengan aktivitas online. Nah, makanya di blended learning ini sangat akrab sekali dengan station rotation, gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah yang paling mudah, misalnya kita implementasikan di SMA, kita itu cari station atau stasiun yang cocok untuk aktivitas siswa SMA. Gitu. Ini saya percepat mengingat waktu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini apa sih station rotation gitu ya? Nah, station rotation di sini itu adalah kita itu mendesain sebuah aktivitas di mana siswa itu kita berikan station-station, kita bagi contoh misalnya 90 menit, kita sajikan step station, misalnya ada 3 station, kita siapkan itu dalam per 25 menit. Nah, di mana nanti setiap siswa itu tetap harus menyelesaikan station secara komplit. Nah, kenapa ini penting di sekolah menengah atas? Nah, yang pertama itu adalah aktivitasnya itu beragam di sini, itu dan dapat membantu guru untuk mengontrol setiap siswa. Kemudian kalau misalnya dia itu kita bagi dalam kelompok kecil, guru itu lebih mudah untuk memberikan treatment atau intervensi kepada siswa yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, station digital ini langsung misalnya dapat nilai latihan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah siswa itu dapat mengatur waktu dan mengambil keputusan dari proses belajar yang mereka kerjakan. Nah, ini dia. Secara umum, Bapak Ibu, model dari station rotation itu dapat digambarkan melalui bagian seperti ini. Yang pertama misalnya itu kita dari station 1 itu ada teacher leader 25 menit gitu ya. Ini contoh 90 menit. Karena kalau di Indonesia 1 jam pelajaran itu 45 menit. Umumnya kalau 25 menit jadi 90 menit. Nah, di sini
Bisa dilanjutkan melalui Station 2, digital atau online, dan ketiga itu kolaboratif. Nah, penjelasannya mungkin seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanya, kok ini 90 menit tapi jumlahnya itu hanya 75 gitu ya. 75 menit, 15 menitnya kemana? Nah, 15 menitnya itu dipakai ke sini, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita punya the golden rules of transition, di mana kita itu harus punya waktu yang kita siapkan untuk melakukan transisi, untuk memberikan petunjuk kepada siswa, kemudian kita berikan waktu untuk mereka berpindah atau menunggu instruksi berikutnya. Nah, ini teknologi sebagai diferensiator. Ini skip aja. Nah, ini tools yang dapat dikerjakan atau bagaimana kita memulai, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh ada beberapa aplikasi yang kita gunakan. Saya yakin Bapak Ibu di antara banyak ini pasti pernah melakukan atau menggunakan salah tiganya, mungkin ya, bukan salah satunya tapi salah tiganya. Jadi di sini yang paling populer mungkin bisa kita gunakan Google Slide atau misalnya Canva, Mentimeter. Kalau matematika kita punya GeoGebra dan seterusnya. Ini untuk memulai station digital. Kalau di station teacher leader mungkin kita bisa menggunakan Mentimeter untuk tahu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang kita kerjakan di kelas. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. eh, jadi kalau misalnya di kelas saya, kebetulan kalau misalnya sekolahnya Cikgu Nur Hamidah itu ada 2.500 siswa. Di sekolah saya itu letaknya di kabupaten atau kota kecil gitu ya. Jadi di sekolah saya itu hanya ada 150 siswa Bapak Ibu. Terdiri dari 6 kelas karena adanya di kecamatan kecil. Nah, jadi di sini sebagai contoh, ada 3 station. Apakah boleh dibuat 5 atau lebih? Itu boleh-boleh aja nanti menyesuaikan kondisi atau kebutuhan siswanya. Sebagai contoh, dibagilah 3 grup, di mana nanti itu tidak perlu ada grup yang menunggu Bapak Ibu. Jadi tetaplah nanti misalnya ada di grup pertama, itu ada di station pertama, kemudian grup kedua ada di station kedua, dan ketiga ada di station 3. Jadi mereka itu bisa mulai bersama-sama. Kita beri waktu seperti contoh yang tadi 25 menit, nanti kita berikan instruksi atau kita buat timer yang ada di kelas. Jadi mereka melihat nanti perpindahan 20 menit, mereka harus pindah station berikutnya. Nah, apa yang dikerjakan gitu ya di station 1 dan seterusnya. Jadi station pertama, Bapak Ibu, di sini adalah station di mana guru itu bisa memberikan instruksi. Jadi mereka dalam kelompok kecil misalnya terdiri dari 5 sampai 7 orang. Sebagai contoh kita berikan 3 sampai 5 pertanyaan pemantik untuk mendiagnosa gimana sih pemahaman siswa selama ini gitu ya. Kemudian jika kelompoknya masih kesulitan, mungkin bisa kita berikan intervensi. Kalau sudah menguasai konsep, kita berikan challenge dan seterusnya, pengayaan dan seterusnya. Kemudian nanti setelah 25 menit mereka bisa pindah ke station berikutnya. Jadi ini fokusnya di guru aja. Kemudian di digital, nah di sini kalau di digital mereka itu misalnya bisa menggunakan laptop, handphone, atau iPad dan seterusnya untuk belajar mandiri. Jadi mereka kelompok itu akan pindah bersama-sama ke station 2. Jadi Bapak Ibu bisa menyajikan berbagai hal di sana, bisa dalam artikel digital, bisa dalam video tutorial dan seterusnya. Itu ada di station kedua. Atau Izin misalnya, Guru ya. Ernawati, waktu tinggal 1 menit lagi, silakan. Oke, terima kasih Pak Kurdi. Nah, kemudian stage 3 di sini mereka itu kita biarkan aja berkolaborasi satu dengan yang lain untuk menyelesaikan mini project atau misalnya asesmen yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk menilai, mungkin terlebih seperti itu. Kemudian nih langkah kerja. Nah, ini secara diferensiasi ada visual, auditori, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti biasa Bapak Ibu kita butuh refleksi untuk lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi ini secara praktis ini seperti ini kondisi di sekolah saya. Jadi station pertama ini saya akan memberikan petunjuk kepada siswa. Kemudian station kedua di sini Bapak Ibu karena sekali lagi sekolahnya itu ada di daerah bukan di pusat kota. Jadi di sini itu kita bisa lebih
menyesuaikan, misalnya kita sudah menyiapkan video yang sudah di-download, misalnya seperti itu. Karena diputar online mungkin nanti mengalami gangguan. Station 3 dibiarkan saja mereka itu berkolaborasi dengan kelompoknya dan nanti mereka akan terus berputar seperti ini masing-masing kelompoknya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kurdi. Baik, terima kasih Bu Guru Ernawati atas pemaparannya praktik baik tentang station rotation sebagai solusi dari pembelajaran matematika yang membosankan. Baik, selanjutnya kita akan ke peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas bisa raise dan mengajukan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu Guru dari Indonesia dan Cikgu-Cikgu dari Malaysia untuk memberikan pertanyaan dan memperjelas sesuatu yang belum jelas mungkin dari para pemateri. Silahkan Bapak Ibu Guru dan Cikgu-Cikgu. Kalau tidak ada, silahkan mungkin ada. Kalau tidak mungkin saya akan bertanya kepada Cikgu Nur Hamidah. Apa kendala yang terjadi ketika pertama kali menerapkan Scratch dan Cloud AI ini, Bu Guru? Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Okay, pada mulanya sebab untuk Cloud AI, pada mulanya murid-murid saya macam pada mulanya mereka macam confused. Okay, tapi apabila saya menunjukkan contoh prompt yang betul, okay, mereka cepat mendapat input dan mereka dapat menghasilkan sistem yang mereka reka sendiri. So daripada segi kengkangan untuk di sekolah saya, kami kurang komputer, jadi mereka perlu menyiapkan Scratch tu di sekolah selama 2 jam. Mereka tidak dapat melakukannya di rumah lah. Itu je kekangan untuk Scratch. Tapi untuk Cloud AI, mereka boleh lakukan di rumah. Itu je. Baik, terima kasih Bu Nur Hamidah. Mungkin kalau ke Ibu Ernawati, apa kendala pertama penerapan dari station rotation ini, Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Kurdi. Jadi, bagaimana kendalanya secara umum Bapak Ibu? Tadi kalau misalnya kita punya trik untuk golden time itu, yang penting itu kalau misalnya kita melakukan station rotation, kita itu kuncinya adalah dapat memberikan instruksi yang jelas kepada siswa. Nah, kebetulan kenapa di sini itu cocok untuk siswa SMA atau yang high school? Karena yang tadi Pak Kurdi, siswa SMA mungkin bisa menangkap instruksi itu dengan lebih jelas gitu. Jadi misalnya kita ulangi sekali, dua kali, instruksinya jelas, mereka jalan. Mungkin kendalanya kalau misalnya ada di sekolah yang terpencil mungkin, seperti saya contohnya, itu begitu masuk ke stasiun digital, jadi kalau misalnya sekolah terpencil itu tidak ada alasan untuk siswanya itu tidak menyentuh digital Bapak Ibu ya. Jadi tetap bisa kita usahakan seperti kita siapkan dulu Pak Kurdi. Misalnya Ya. kita siapkan aplikasinya, kita download dulu, suruh siswa download dulu dari rumah atau kita siapkan video yang sudah di-download, itu tetap bisa berjalan. Gitu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu Guru atau Cikgu-Cikgu dari Malaysia bisa mengajukan beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan ini. Dari ke ini para fasilitator, narasumber yang hebat-hebat untuk hari ini, yang menampilkan rata-rata matematika dan memberikan sebuah solusi yang sangat luar biasa sekali untuk meningkatkan interest dan ketertarikan siswa kepada pembelajaran matematika. Bapak, saya punya soalan. Oh ya, silakan. Selamat petang kepada Ibu. Saya dari Malaysia. Saya juga biasa juga buat stesen-stesen. Tetapi mungkin saya pada sekolah rendah lah, pada audiens yang lebih kecil. Jadi saya mempunyai masalah yang saya rasa saya susah nak handle benda ni. Murid yang sentiasa menjadi passenger, yang menumpang saja.
So mungkin ibu ada macam idea ke untuk saya macam atasi masalah ini, kita boleh berkongsi. Itu saja. Baik, untuk Ibu Nadia ya, Cikgu Nadia atau Ibu Nadia ini. Ya, saya. Ya, silakan mungkin Bu Ernawati untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Oke, makasih pertanyaannya Bu Nadia. Jadi tadi pertanyaannya itu, ini yang di kolom chat ya, Ya, melibatkan AI. Nah, bagaimana bagaimana murid yang menjadi passenger tadi? passenger? Nah, ketika Bu Nadia itu tahu ini siswa ini hanya numpang nih di kelompoknya, itu luar biasa sekali Bu. Artinya Bu Nadia itu sangat mengenal siswanya itu seperti apa gitu ya. Itu langkah awal di mana kita itu bisa melakukan strategi belajar. Nah, ketika kita tahu ini siswa dalam kelompok ini itu hanya menjadi passenger, berarti kita harus punya strategi Bu. Kita harus diagnostik kembali ini ketika dia menumpang ini apa sih masalahnya? Apakah karena di station yang melibatkan AI ternyata dia itu tidak mengerti menggunakan AI, atau mungkin dia itu tidak nyaman ketika berada dalam kelompok suatu kelompok, atau misalnya dia itu tidak nyaman karena mungkin kemampuan atau kecepatan berpikirnya itu berbeda dari teman kelompoknya. Nah, jadi bagaimana nanti kalau misalnya kita menyelesaikan ini, strateginya adalah ketika hasil diagnostik dari Bu Nadia kepada siswanya itu muncul, nanti bisa menyesuaikan. Mungkin di dalam satu kelompok bisa disiapkan atau misalnya satu kelompok dengan siswa yang membuat dia merasa lebih nyaman ada di kelompoknya. Atau misalnya kalau kita menyesuaikan dari tingkat kesulitannya mungkin, oh ini kayaknya kalau di sini, di level ini dia ini agak kesulitan nih. Jadi dia hanya cenderung menumpang di kelompoknya, duduk-duduk aja, santai-santai aja, tanpa ikut kerja. Nah mungkin kita kasih tugas yang lebih sesuai dengan level kemampuannya. Jadi nanti Bu Nadia boleh melanjutkan diagnostik kepada siswa tersebut, kemudian baru menetapkan ini strategi yang cocok ini. Saya yakin Bu Nadia pasti bisa. Baik. Oke. Terima kasih Bu Ernawati. Bagaimana Bu Nadia? Clear? Clear, clear. Oke, mungkin ada yang lain, silahkan. Kita masih ada waktu beberapa menit. Baik, Ibu Cikgu Nur Hamidah dan Bu Guru Ernawati, mungkin sudah ada pertanyaan lagi. Fasilitator berdua atau narasumber bisa yang pertama nanti untuk memberikan statement closing statement, mungkin yang pertama dari Ibu Nur Hamidah dan selanjutnya nanti Bu Ernawati. Kami silakan Bu Nur Hamidah untuk memberikan closing statement-nya untuk di break room 3 ini. Silakan Bu. Okay, so terima kasih Pak Kordi. Okay, so kesimpulannya penggunaan AI dan Crash dapat menarik minat murid untuk explore dengan lebih lanjutlah tentang satu subtopik. Selain sebenarnya cloud AI sendiri dapat membantu guru. Contohnya lah sebab untuk projek ini memang saya menggunakan ChatGPT daripada awal. Proses setiap projek itu dan setiap fasa saya apa tu, merujuk pada ChatGPT selain merujuk pada sumber-sumber yang lain. Jadi AI dapat membantu dan menarik minat murid dalam matematika atau apa-apa subjek. Saya harap guru-guru lain boleh cuba. AI, ada pelbagai jenis AI sekarang. Ada Canva AI, ada Cloud AI, ChatGPT. Kiranya guru-guru boleh cuba bertanya pada ChatGPT bagaimana untuk membuat aktiviti uh, bab perimeter contohnya. ChatGPT akan bagi pelbagai aktiviti. Saya harap rakan-rakan guru boleh cuba dan beradaptasi dengan AI. Di mana kita boleh menarik murid dalam aktiviti-aktiviti yang menarik. Itu saja. Baik, terima kasih Bu
Cikgu Nur Hamidah atas closing statement. Selanjutnya Bu Ernawati, kami silakan. Oke, untuk closing, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Tuan dan Puan yang sudah hadir dalam sore hari ini. Kemudian untuk sebagai penutup, Bapak Ibu kita sebagai guru, sebagai cikgu, jelas tantangan kita itu tidak ada habis-habisnya di kelas. Dalam satu kelas aja itu tantangan atau banyak hal yang kita pikirkan, tapi luar biasa sekali selama kita itu memikirkan sesuatu, kemudian kita ingin berinovasi, mencari jalan keluar dan seterusnya, itu kita sudah hebat Bapak Ibu Guru dan cikgu sekalian. Nah, kemudian benar sekali kata Ibu Nur Hamidah tadi, ayo kita coba menggunakan AI karena siswa di rumah juga sebenarnya kan kita menggunakan AI. Jadi apapun permasalahan kita, coba kita sharing. Juga salah satunya adalah teman kita, asisten kita yaitu AI. Bagaimana strategi yang tepat atau bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, nanti setelah AI menjawab, kita itu yang paling tahu sebenarnya jawaban AI itu paling tepat yang seperti apa untuk kelas kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ketika mengalami kendala dan seterusnya, kita juga akan bisa bertanya pada AI bagaimana solusinya dan menemukan serta bagaimana cara melaksanakan atau mengimplementasikannya. Terima kasih Pak Kurdi dan yang lain. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Ernawati. Oke, demikian untuk break room 3. Kita tinggal menunggu beberapa detik lagi untuk kembali ke main room kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Ernawati, dan Cikgu Nur Hamidah, dan Bapak Ibu Guru, serta Cikgu-Cikgu dari Malaysia. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bertemu kembali di suasana yang sangat berbahagia ini. Ini merupakan sebuah rahmat Tuhan yang Maha Esa ya, kita bisa berjumpa yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa kita akan bisa bertemu. Pernah dibayangkan Cikgu ya? Tidak pernah kayaknya ya. Saya pun juga tidak pernah bayangkan. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu dan kita bisa